Kalian harus tahu cara pemikiran kritis tentang keuangan dan mempelajari langkah-langkah sukses menjaga aset. Yuk lanjut kita bahas dalam video ini. Sebelum gue lanjut, jangan lupa share ke teman-teman lo yang masih ada di tahap ini. Pemikiran kritis tentang keuangan. Kadang lo mikir gimna biar bisa kayak orang-orang yang bisa sukses dan jalanin hidup tidur, makan jalan-jalan. Lo harus tahu kalau keuangan bukan hanya soal menghasilkan uang, tetapi tentang bagaimana mengelolanya dengan bijak, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan lo. Dalam konteks modern, mengelola keuangan harus didasari oleh 3 prinsip utama yang lo harus pelajari dari sekarang. 1. Lo harus tahu kesadaran nilai uang-uang adalah alat buat jual beli dan perdagangan, bukan tujuan. Banyak orang bekerja keras namun gagal membangun kekayaan karena tidak memahami bagaimana uang bekerja, cara kerja uang di era sekarang yang harus lo coba mengambil resiko dan hasil. Inflasi saat duit lo disimpan dalam satu kotak. Lo bisa dapat 2 kotak tapi waktunya lama. Investasi ini bisa jadi tabungan buat lo di masa tua atau bisa jadi buat tabungan anak. Lo nanti, risiko lo jangan asal ambil risiko seenak lo. Jadi harus dipikirin langkah-langkah lo agar tidak masuk jurang. 2. Manajemen risiko dan ketidakpastian. Krisis ekonomi sebentar lagi bakal terjadi, bro. Siap-siap lo yang cuman rebahan atau nggak mikir cara dunia kerja. Sekarang lo bakal mati. Inflasi sekarang, Indonesia sudah mengalami inflasi yang cukup gila. Dan dampak dari inflasi ini bakal bikin rakyat kecil mati. Perlahan, apalagi lu nggak mau belajar teknologi dan pengetahuan, kehilangan pekerjaan di tahun 2030 bakal banyak. AI yang keliaran gantiin posisi manusia, dan banyak pekerjaan yang hilang akibat AI. Dan lu masih bisa santai saat ini. Lu goblok, bro. Ayo bangun lihat dunia. Lu sekarang bukan seperti dunia berjalan di tahun 2012, 2018, tapi ini sudah era digital dan teknologi yang menurut gua gila banget. Atau kondisi darurat medis bisa terjadi kapan saja. Pengelolaan keuangan yang sehat harus mencakup antisipasi risiko melalui dana darurat, asuransi, dan diversifikasi aset. 3. Investasi. Berbasis pengetahuan, lu tahu kan yang lagi rame sekarang tentang produk digital atau jualan online. Lu pasti pernah lihat kan seliweran orang jualan di sosial media, itu orang-orang yang udah sadar bahwa dunia saat ini buka era dimna. Lu punya tenaga, lu bisa makan, tapi sekarang lu punya ide dan bisa manfaatin sosial media lu. Lu bisa hidup buat kedepannya. Banyak orang tergoda berinvestasi, karena FOMO lu jangan goblok ikut-ikut tren yang gak bermutu. Dan bikin lu makin goblok investasi. Itu bukan soal tren, tapi soal lu tahu cara kerja. Invest itu gimana ada berapa lama dan lu invest di bidang apa. Jangan cuman takut ketinggalan tren. Bukan karena pemahaman. Ini berisiko tinggi. Investasi yang sehat harus berdasarkan analisis dan profil risiko pribadi. Jadi lo yang cuman hidup dari duit nyokap bokap lo, jauhi lebih baik pelajari dulu apa itu investasi. Langkah-langkah sukses menjaga aset lo di saat ini. Berikut adalah strategi yang dapat diikuti untuk menjaga dan mengembangkan aset lo dengan aman dan minim resiko diambil negara. 1. Pahami dan catat aset lo dari sekarang. Buat daftar aset, properti, tabungan, investasi, bisnis, kendaraan, ketahui nilai masing-masing dan fluktuasinya. Buat neraca keuangan pribadi atau keluarga minimal setiap 6 bulan. 2. Pisahkan kebutuhan lo, keinginan, dan investasi. Prioritaskan kebutuhan pokok dan keamanan keuangan. Lo saat ini jangan terlalu ngikutin tren standar orang-orang berduit. Lo nggak bakal sama karena lo masih ada di tahap 0, sedangkan orang lain sudah ada di tahap 1 atau 2. Anggarkan sebagian pendapatan lo untuk investasi di tempat yang aman dan sudah tercatat legalitasnya. Jangan cuma ngikut-ngikut FOMO tren. Dan lo harus tahu kalau investasi bukan untuk konsumsi semata. Dan lo coba terapkan prinsip 5-3-20. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan, investasi. 3. Bangun dana darurat. Lo dari sekarang, dari minimal 3-6 bulan pengeluaran rutin. Lo saja jangan terlalu membebani lo, tapi lo bisa rutin sedikit asal sering.
Disimpan dalam instrumen liquid seperti rekening tabungan atau deposito jangka pendek yang menurut lo aman, tapi menurut gue sekarang nabung di bank sudah nggak aman. Mendingan lo belajar nyimpen di dompet atau brankas. Lo sendiri itu lebih aman. 4. Gunakan asuransi untuk lo proteksi aset. Asuransi jiwa, kesehatan, dan properti adalah fondasi perlindungan aset jangka panjang. Yang bisa lo coba, ayo bangun mimpi, lo bukan cuma nunggu. Asuransi membantu mengalihkan risiko besar yang bisa merusak kondisi finansial lo saat ini. 5. Diversifikasi investasi. Jangan taruh semua aset lo di satu tempat. Contoh, semua di saham atau properti. Itu justru bikin lo bisa kehilangan segalanya. Seperti lo taruh dua makanan di satu piring. Piring lo pecah kelar hidup lo. Gabungkan berbagai instrumen, saham, obligasi, reksadana, emas, properti, dan lain-lain. Itu bisa mencegah lo kehilangan aset lo secara tiba-tiba. Lakukan audit dan evaluasi keuangan berkala, tinjau kembali semua portofolio dan pengeluaran setiap 3 bulan 6 bulan. Saat lo keluarin aset, sesuaikan strategi investasi berdasarkan usia, tujuan, dan kondisi ekonomi lo saat ini. 7. Jaga gaya hidup. Lo sesuai kapasitas, jangan sampai lo boros gara-gara gaya. Hindari lifestyle inflation. Kenaikan gaya hidup seiring kenaikan pendapatan. Makin gede pendapatan lo, manfaatin buat invest lebih lagi, agar aset lo aman. Fokus pada pertumbuhan kekayaan bersih, bukan hanya tampilan luar. Lo paham kan maksud gue? Banyak yang demi kelihatan gaya dan sukses bisa jadi aset lo lebih banyak dibandingkan dia. Pertahankan aset lo dan jaga keuangan. Lo menjaga aset bukan hanya tentang menabung, tetapi memahami cara uang bekerja, merancang strategi jangka panjang, dan bersikap disiplin dalam keuangan. Tanpa manajemen yang baik, aset akan terkikis oleh inflasi, konsumsi berlebih, atau krisis tak terduga. Sukses finansial adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten setiap hari. Jika lo suka dengan konten gue, tinggalkan like. Karena itu gratis. Salam sukses, sampai jumpa di video selanjutnya.